Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Hari ini kita akan belajar bersama lagi. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang bab keanekaragaman hayati. Nah, memasuki keanekaragaman hayati, ada keanekaragaman organisme yang hidup di berbagai kawasan, baik daratan, lautan, dan ekosistem lainnya. Di dalamnya mencakup keberagaman dalam spesies, antara spesies, dan ekosistem atau PBB. Kekayaan hidup di bumi, jutaan tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan sumber daya genetik yang dikandungnya. Secara ekosistem yang dibangun menjadi lingkungan hidup atau WWF. Nah, ada yang bisa menyebutkan ada berapa tingkat keanekaragaman hayati? Tidak. Tingkat keanekaragaman hayati ada 3. Keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, keanekaragaman ekosistem. Yang pertama kita akan membahas keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen menyebabkan variasi antara individu jenis. Variasi makhluk hidup dapat terjadi akibat perkawinan. Variasi dapat terjadi karena interaksi gen dengan lingkungan. Contohnya ada kucing Himalaya yang hidungnya ada hitam, ada kucing dengan mata biru, ada kucing dengan bulu panjang dan bulu pendek, ada jagung dengan biji warna-warni dan biji berwarna kuning dan merah bata. Selanjutnya, kita akan membahas keanekaragaman jenis. Keanekaragaman yang terdapat antara satu jenis dengan jenis lainnya. Jenis atau spesies adalah kelompok individu yang mempunyai banyak persamaan ciri dan mampu untuk saling kawin dengan sesama secara bebas serta dapat menghasilkan keturunan yang subur atau fertil. Berikut adalah contoh dari keanekaragaman jenis. Nah, selanjutnya ada ekosistem. Ada ekosistem laut, ada ekosistem hutan. Nah, pokok materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ada yang pertama, keanekaragaman hayati Indonesia berdasarkan karakteristik wilayahnya. Keanekaragaman hayati Indonesia berdasarkan persebaran hewan di Indonesia, persebaran tumbuhan di muka bumi, flora malaysiana yang menjadi salah satu ciri khas flora Indonesia bagian barat. Yang selanjutnya ada manfaat dan nilai keanekaragaman hayati, ada penurunan keanekaragaman hayati dan konservasi keanekaragaman hayati. Masuki pembahasan yang pertama, keanekaragaman Indonesia berdasarkan karakteristik wilayah. Indonesia berada di antara dua benua, yaitu Australia dan Asia. Terletak di Khatulistiwa, berada pada pertemuan dua rangkaian pegunungan muda, yakni Sirkum Pasifik dan rangkaian Sirkum Mediterania, yang di situ memiliki banyak gunung Merapi. Berikut spesies endemik. Nah, berikut keanekaragaman berdasarkan persebarannya. Berikut petanya. Selanjutnya ada persebaran hewan di Indonesia. Fauna di Indonesia mencerminkan posisinya di antara benua Asia atau Oriental dan benua Australia atau Australian. Di antara landas kontinen Sunda dan wilayah laut dalam terdapat batas fauna flora Asia yang disebut garis Willige. Di antara landasan kontinen Sahul dan laut dalam
di bagian tengah terdapat batas fauna-fauna Australia dan disebut garis Weber. Berikut penampakan dari garis Wells dan Weber. Selanjutnya memasuki pembahasan selanjutnya, persebaran tumbuhan di muka bumi. Flora Indonesia termasuk dalam kawasan Malaysiana. Kawasan ini dibatasi oleh 3 simpul dermakasi yang masing-masing terletak di Selat Torres di bagian selatan, Jazirah Kra di Thailand di bagian barat, dan di ujung utara Pulau Luzon di Filipina. Berikut penampakan dari kawasan Melanesia. Flora Melanesia meliputi tumbuhan yang terdapat di Sumatera, Kalimantan, Filipina Utara, dan kepulauan Indonesia lainnya. Tumbuhan khas Melanesia yang terkenal adalah Rafflesia arnoldii. Selanjutnya ada manfaat dan nilai keanekaragaman hayati. Dari sumber pangan, Indonesia memiliki 400 spesies tanaman buah, 370 spesies tanaman sayuran, 70 spesies tanaman berumbi, dan 55 spesies tanaman rempah-rempah. Dari bidang sumber sandang dan papan, ada kapas, rami, yute, kenaf, ada abace, ada agave dan kayu jati, kayu nangka, dan pokok kelapa atau glugu digunakan sebagai bahan bangunan. Sumber obat dan kosmetik, sekitar 940 spesies tanaman obat yang dimiliki Indonesia berasal dari keanekaragaman hayati untuk sumber obat dan kosmetik sebagai bahan. Dari nilai budaya, kenanga, melati, cempaka, pandan, sirih, dan cendana dipakai dalam upacara adat. Selanjutnya ada penurunan keanekaragaman hayati. Kepunahan spesies di dunia diperkirakan rata-rata mencapai ratusan ribu spesies setiap tahun, atau beberapa ratus spesies setiap harinya. Disebabkan oleh yang pertama perusakan, fragmentasi, dan hilangnya habitat. Yang kedua ada introduksi spesies. Yang ketiga ada eksploitasi berlebihan. Yang keempat ada pencemaran tanah, air, dan udara. Yang kelima ada perubahan iklim global. Yang terakhir ada industrialisasi kehutanan dan pertanian. Selanjutnya kita menuju konservasi keanekaragaman hayati. Yang pertama, meningkatkan pembentukan sistem kawasan lindung berikut pengelolaannya. Yang kedua ada melestarikan keanekaragaman hayati pada kawasan agroekosistem dan kawasan non-lindung atau produksi. Yang ketiga ada pelestarian kekayaan hayati secara ex situ. Melindungi sistem pengetahuan masyarakat tradisional serta meningkatkan seluruh sistem pengetahuan yang ada tentang konservasi dan keanekaragaman hayati. Mengembangkan dan mempertahankan sistem pengelolaan keanekaragaman hayati berkelanjutan, termasuk pembagian keuntungan yang adil. Sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.